Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat yang diwakili oleh Kepala Bidang Konservasi dan Pengendalian Perubahan Iklim, Ibu Insinyur Hajah Dewi Nurhayati MSI. Yang terhormat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat yang diwakili oleh Kepala Bidang Kebersihan, Ibu Mariati. Dan yang kami hormati Camat Lembang beserta jajarannya, dan yang kami banggakan para eco-villager dan segenap hadirin yang berbahagia. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawil alaina fi syakaratil maut wan najatan. Sebagai abdi negara, abdi masyarakat yang mampu menyadarkan masyarakat akan kebersihan lingkungan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eco-Village, kepada yang terhormat Ibu Marianti, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dari unsur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat yang pada saat ini diwakili oleh Ibu Hajah Dewi Nurhayati MSI, selaku Kepala Bidang Konservasi dan Pengendalian Perubahan Iklim Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat. Yang terhormat dari unsur SKPD tingkat Kabupaten Bandung Barat. Yang terhormat Bapak Camat yang diwakili oleh Pak Sekretaris Camat Kecamatan Lembang. Kemudian yang terhormat dari unsur Kepala Desa, Ketua BPD, BUDes, dan unsur tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Lembang. Kemudian unsur dari fasilitator pendamping eco-village yang hadir pada kesempatan ini, serta seluruh peserta kegiatan sosialisasi pengembangan desa eco-village di lingkungan Kabupaten Bandung Barat. Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini dapat berkumpul dalam acara kegiatan sosialisasi pengembangan desa eco-village tingkat Kabupaten Bandung Barat dalam keadaan sehat dan berbahagia.
Pertama-tama, Ibu dari Dinas Provinsi ucapkan permohonan maaf dari Kepala Dinas Kabupaten Bandung Barat yang pada saat ini tidak bisa hadir karena ada beberapa pembahasan dengan Dewan dan kegiatan lainnya yang tidak bisa ditinggalkan. Sehingga beliau mewakilkan pada saya untuk mewakili kegiatan ini sekaligus membuka secara resmi kegiatan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa Ecovillage yang ada di Kabupaten Bandung Barat yang sampai saat ini sudah ada di 4 kecamatan ya, Kecamatan Ciamplas, Kecamatan Batu Jajar, Kecamatan Padalarang, dan Kecamatan Lembang. Dan Kecamatan Lembang merupakan program yang kedua kalinya, jadi sudah pernah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Ternyata Kabupaten Bandung Barat belum menindaklanjutinya, Bu. Jadi mudah-mudahan ke depan masukan buat kami. Dan pada kesempatan ini juga saya akan bacakan sambutan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kepedulian terhadap pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, terutama wilayah Bandung Utara yang merupakan salah satu kantong resapan air bagi penduduk se-Bandung Raya. Konsep dasar pembangunan yang berkelanjutan atau pembangunan berwawasan lingkungan serta gagasan bahwa sumber daya alam yang ada jumlahnya terbatas, sedangkan kebutuhan manusia akan sumber daya cenderung tidak terbatas. Tentunya pedulian terhadap pelestarian lingkungan menjadi wajib hukumnya agar manfaatnya bisa dirasakan oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Namun seiring dengan semakin meningkatnya pengetahuan dan teknologi, justru semakin banyak yang menimbulkan permasalahan baru, yang salah satunya adalah krisis lingkungan hidup, di mana kerusakan lingkungan hidup bersifat akumulatif dan menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Demikian juga dampak yang ditimbulkan juga yang menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Harapannya agar pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi komando yang dapat melakukan pendampingan. Jadi terima kasih Bu, terasa sekali oleh kami dengan adanya Ecovillage, apalagi saya untuk kegiatan tersebut. Jadi tidak hanya dari anggaran provinsi, anggaran kabupaten, tapi titik tolak dari lingkungan itu adalah adanya di desa. Sebab sampah sumbernya dari rumah tangga, lingkungan asalnya dari rumah tangga. Kemudian Kabupaten Bandung Barat sebagai salah satu kabupaten yang termuda kedua ya, kemudian setelah Pangandaran. Jadi yang berdiri berdasarkan Undang-Undang 12 2017 terus berusaha mewujudkan hal tersebut dengan berbagai kegiatan. Apalagi dengan adanya gerakan Citarum Berlestari yang memang merupakan inisiatornya adalah dari Kodam 3 Siliwangi, Popangdam itu sendiri, tetapi sudah menjadi juga kebijakan nasional, merupakan sebenarnya prioritas program dari Bapak Presiden Jokowi. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu dengan adanya pertemuan ini akan membuka wawasan bahwa Kecamatan Lembang sebagai daerah wisata bukan lagi menjadi daerah banjir, tapi kata Bukabit bukan lagi menjadi daerah sampah, tetapi menjadi daerah yang bersih. Bersih artinya bersih dari sampah, bersih dari hal-hal yang memang negatif ya kan. Mudah-mudahan dengan adanya program Ecovillage, kami mohon dukungannya dari seluruh unsur yang ada di Kecamatan Lembang dan menghimbau kepada seluruh Ecovillage yang ada di 4 kecamatan dan mudah-mudahan nanti kecamatan yang lainnya untuk terus berkiprah, terutama dalam rangka mendukung Citarum Harum Berlestari yang mungkin ini yang merupakan program kita. Demikianlah Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan sosialisasi pengembangan desa berbudaya lingkungan Ecovillage tingkat Kabupaten Bandung Barat tahun 2018 resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi segala usaha kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan disampaikan
oleh Kepala Bidang Konservasi dan Lingkungan Pengendalian Perubahan Iklim, Ibu Insinyur Yang terhormat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Kepala Bidang Kebersihan, Ibu Mariati dan jajarannya. Yang terhormat Bapak Camat Lembang dan jajarannya, Bapak Ibu Kepala Desa kalau ada yang hadir, kemudian Pak Dan Ramil, terima kasih sudah hadir. Kemudian BPD desa yang ada di Kecamatan Lembang, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Lembang, para eco-villager dari kecamatan yang lain ada yang hadir ya, dari Padalarang, Batu Jajar, Ciamplas, ada perwakilan. Para fasilitator untuk Kecamatan Lembang ini luar biasa. Silakan berdiri, kecamatan dari fasilitator Bandung Barat. Cukup banyak. Sri Kandi. Ya, terima kasih. Nah, untuk penjelasan ini kami dari Dinas Lingkungan Hidup akan juga kerjasama dengan fasilitator yang akan ikut juga menyampaikan Ibu terkait desa berbudaya lingkungan ataupun eco-village-nya nanti oleh Teh Lina dan Teh Dian. Baiklah, apa yang melatar belakangi daripada kegiatan ataupun gerakan ya, sebetulnya kita menamakan desa berbudaya lingkungan ataupun eco-village ini kita menamakannya gerakan ya. Bukan proyek, bukan sifatnya gerakan, karena ini harus dilaksanakan, digerakkan oleh semua orang gitu ya. Tidak mungkin hanya digerakkan oleh Dinas LH provinsi. Harus seluruh warga masyarakat, mulai aparat dari kabupaten sampai kecamatan, sampai kepala desa, sampai aparat desa, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat, PKK, Karang Taruna. PKK ada yang hadir? Saya tidak lihat ada yang pakai baju ibu-ibu PKK. 46 juta, hampir 47 juta. Bisa dibayangkan dengan jumlah 47 juta ini, di mana luas Jawa Barat ini tidak bertambah, penduduknya semakin lama semakin bertambah. Bahkan sekarang penduduk Jawa Barat ini merupakan provinsi terbesar jumlah penduduknya. Jadi provinsi juara dari sisi jumlah penduduk. Kemudian jumlah desa ada 5.899 desa. Jadi bersyukur teman-teman yang desanya tahun ini bisa kita masuki program desa berbudaya lingkungan, karena se-Jawa Barat ini ada hampir 6.000 desa gitu ya. Kita dari 2014 baru sekitar 380 ya, 389 desa yang kita edukasi dengan gerakan eco-village ini. Mudah-mudahan dari 300 sekian desa ini nanti berkembang terus sehingga seluruh desa yang ada di Jawa Barat ini menjadi desa-desa yang berbudaya lingkungan. Artinya desa-desa yang bersih, sehat, indah, hijau, lestari gitu ya. Kalau semua desanya bersih, sehat, indah, lestari, ini juga akan mendukung. Termasuk yang di sini yang besar yang menjadi perhatian nasional saat ini adalah Das Citarum. Mulai tahun ini dimulai dengan Citarum Harum Bestari. Nah, sebetulnya untuk Citarum ini dari sejak tahun 2000 mungkin pernah mendengar ada Citarum Bergetar ya, Citarum Bersih, Gelis, Lestari, pernah dengar? Ya, kemudian 2010 sampai 2013 ada yang namanya ICWRIP, Integrated Citarum Water Resource Management Investment. Dari hulu, dari Cisanti sampai Saguling 0 sampai 77 km kita ada yang namanya gerakan Citarum Lestari, bersih, sehat, indah dan lestari. Salah satunya gerakan yang kita
canangkan, kita gulirkan adalah gerakan desa berbudaya lingkungan atau gerakan eco-village. Dari sampah, ini adalah sungai-sungai yang ada di Citarum. Bagaimana sungai-sungai ini tercemarin, yang ada di Bandung Barat juga ada ya, hampir sama. Terus, nah dari hasil pemantauan kita juga menunjukkan dari 7 das yang kita pantau, kualitas airnya sebagian besar menunjukkan kualitas yang tercemar berat. Artinya kalau air itu digunakan baik oleh penduduk untuk MCK maupun oleh pertanian untuk irigasi, ini juga akan membahayakan kesehatan manusia. Banyak berbagai penyakit yang disebabkan oleh air yang tercemar. Bisa itu penyakit kulit, bisa juga penyakit yang berhubungan dengan pencernaan, bisa juga bahkan sampai kanker ataupun hal-hal yang menyebabkan berbagai penyakit di bagian pencernaan. Terus, nah ini dari air pollution, dari polusi udara, kita akan berdampak pada kesehatan dari sisi penyakit-penyakit yang berkaitan dengan pernapasan ya. Di situ ada macam-macam, bisa sakit kemiskinan, malnutrisi, kelangkaan air, perubahan iklim, biodiversity loss. Biodiversity loss punahnya karena hayati dan merokok. Ini menyebabkan angka kematian balita per tahun. Nah, menurut para ahli di 2030 merokok tuh yang paling atas bisa menyebabkan angka kematian balita tertinggi, bisa sampai 10 juta. Iya, harusnya ditutup. Kalau ditutup, katanya nanti ekonomi masyarakat jadi pada menganggur. Nah, makanya tinggal kesadaran saja. Mau sehat atau mau enggak gitu ya. Makanya saya di luar ini nggak boleh ada yang merokok. Kalau merokok kena denda 5 juta. Kalau di luar kalau di luar nggak apa-apa. Kemudian kelangkaan air ini juga bisa meningkatkan angka kematian balita. Jadi lingkungan yang buruk, lingkungan yang kotor, banyak sampah, limbah, ini menyebabkan berbagai penyakit. Bahkan menurut para ahli ini juga meningkatkan angka kematian balita. Terus, nah kenapa Citarum? Mungkin sudah pada tahu semua ya. Citarum itu yang berhulu di, sebetulnya hulunya ada 2. Perbaikan dari sisi masyarakat tidak membuang sampahnya ke sungai. Mudah-mudahan ke depan seluruh warga Jawa Barat, khususnya yang ada di sekitar Citarum ini, semakin sadar dan tidak membuang sampahnya sembarangan ataupun tidak membuang sampahnya ke sungai. Gitu ya. Terus ini lanjut aja nih, pokoknya Bekasi misalnya. Terus, nah apa yang dapat kita lakukan? Berbagai lanjut aja nih terus. Nah ini pembelajaran di negara lain, sepintas saja bagaimana negara-negara lain melakukan. Kemudian ini lewat saja terus. Kemudian bagaimana meningkatkan lagi penggunaan. Kita sekarang lokasi dekat saja sudah pakai mobil, pakai motor gitu ya. Nah, tentunya itu makin meningkatkan emisi gas rumah kaca ke udara. Nah, kemudian bersahabat dengan alam, bagaimana di negara-negara maju sungai itu menjadi tempat untuk rekreasi, gitu ya. Tempat untuk istirahat, terapi. Nah, ke depan kita berharap sungai-sungai yang ada di Jawa Barat
khususnya di Das Citarum ini bisa digunakan sebagai tempat untuk terapi gitu ya, karena airnya daerah termasuk pasar kami, tapi nggak masuk kan nama ya ternak cacing ya kayak biogas, nanam jadi satu ya kayak baik disamakan ke Allah SWT disamakan kan ukapnya orang mah cuma rencana tak bisa apa tapi ente Pak sisa atau bekas kita gunakan di rumah seperti jajanan anak gitu ya, bungkus Indomie, bekas Royco gitu ya. Nah seperti itu mulai kita budayakan untuk menjadi ekobrik. Nah ini yang akan menjadi kita pusat perhatian kita, terutama langkah sosialisasi yang mudah ke masyarakat dengan sasaran mungkin anak sekolah gitu ya, ibu rumah tangga melalui PKK, lalu juga kader-kader posyandu mensosialisasikan ekobrik ini. Lalu Bu, nanti kalau udah jadi ekobrik diapain gitu? Banyak-banyak botol aqua berisi sampah, mau diapain, mau dikemana? Di kilo, nah sabaraha 1 kilo gitu ya Pak ya. Nah ini nanti akan dimanfaatkan menjadi sebuah kreativitas. Ya, kreativitas seni yang mungkin nanti kita sebagai Eco Village Kabupaten Bandung Barat mau bikin sebuah kegiatan yang gebyar dengan bagaimana mensosialisasikan ekobrik ini sebagai sebuah solusi pengurangan volume sampah dari rumah tangga. Lalu terakhir ada kegiatan OTT pembuangan sampah. Nah ini juga menarik, baru satu desa yang melakukan ini, saking udah gemes gitu ya, udah kesel gitu ya. Itu jembatan BBWS, mungkin untuk bapak ibu yang udah pernah lewat di BBWS ya, di sebelah kiri Desa Cipatik yang bersebelahan dengan Desa Selacau, itu gunungan sampahnya bertahun-tahun tidak pernah selesai. Gotong royong tiap Jumat juga tidak selesai juga gitu ya. Nah sekarang alhamdulillah tahun kemarin oleh kader Eco Village berhasil diinisiasi bersinergi dengan program TNI, akhirnya gunung sampah itu sekarang sudah disulap menjadi taman ya, menjadi taman. Nah, kader Eco Village ini berperan menjadi pengawas gitu ya, pengawas di lingkungan jembatan itu, meroyong masyarakatnya lebih mudah desa untuk menggerakkan masyarakat membangun jamban. Lalu ada juga pembangunan Rutilahu, warganya turun. Jadi dengan adanya suntikan-suntikan konsep Eco Village ini membangkitkan lagi budaya gotong royong. Alhamdulillah RT, RW, desa merasa terbantu karena masyarakatnya mau bangkit lagi untuk sama-sama mikirin program yang ada di desanya. Lalu membuat taman RW, kegiatan penanaman pohon juga kita bekerja sama dengan sekolah ya, dengan SMP 4 Padalarang. Lalu sosialisasi tentang Eco Village ini juga terus disampaikan melalui rapat rutin PKK, melalui posyandu, kegiatan senam, arisan, masjid gitu ya, Isra Mi'raj, Maulud Nabi. Jadi sosialisasi tentang lingkungan ini terus kita suntikan ke berbagai kegiatan di masyarakat. Selanjutnya media swadaya. Jadi stimulasi dari pemerintah itu memang ada gitu ya, tapi bentuknya bantuan setelah gerakan itu berjalan gitu. Seperti tadi dapat baktor, dapat roda gitu. Itu setelah geliat kelompoknya terbangun gitu. Tapi kalau kelompoknya belum berjalan, ya jangan harap atuh ya ada bantuan gitu ya dari pemerintah. Nah, kunci suksesnya apa gitu untuk membuat sebuah kampung percontohan? Yang pertama, pilih ketua kelompoknya yang mau jadi teladan. Walaupun pertamanya hanya dia sendiri yang terus gitu mendorong-dorong kadernya gitu ya. Terus dia mampu merangkul ketua RW-nya, ketua RT-nya gitu untuk mau sama-sama mewujudkan kampung percontohan Eco Village ini. Lalu kelompok Eco Village-nya yang 20 orang itu jadi kader-kader yang fast respon gitu ya. Jadi kalau giat yuk cepat gitu ya ngumpul, kita kumpul yuk diskusi, mau gitu ya ngariung. Tapi kalau udah mulai yang aduh abdi mah teu tiasa mami ayeuna mah angkewenya gitu ya. Nah yang udah mulai banyak alasan itu memang agak sulit. Lalu kader-kader yang berani mencoba gitu.
Jadi kalau fasilitatornya memberikan tantangan gitu ya, Bu, gimana kalau minggu depan kita bikin giatnya seperti ini yuk Bu, misalnya. Kadernya harus mau mencoba gitu ya, walaupun, aduh Bu, ternyata masyarakatnya belum mau gitu ya, diberikan kegiatan seperti ini, responnya kurang baik atau seperti apa gitu ya. Lalu suksesnya juga karena kader-kader ini mampu menyampaikan gagasan eco-village dengan baik gitu ke masyarakat. Jadi memberikan teladan, lalu responnya cepat, berani mencoba, dan bisa menyampaikannya dengan baik ke masyarakat, bisa mengkomunikasikannya dengan baik. Lalu kunci suksesnya juga adanya kekompakan warga dari lokasi percontohan ya, diantaranya sangat terasa kiprah Karang Taruna itu sangat dibutuhkan gitu ya untuk menunjang juga keberhasilan eco-village. Ini sedikit cuplikan bagaimana sebuah kampung kumuh di belakang beberapa pabrik di Laksana Mekar sekarang sudah mulai menata lingkungannya menjadi lebih bersih, indah, dan sehat ya, serta kreatif. Ini Bu, lukisan dari pelepah daun pisang. Ini kader-kadernya, ketuanya. Cakep. Kurang semangat. Sekali lagi ya. Sebagian ada yang ngantuk, sebagian ada yang belum connect ya. Siap? Kita jaga alam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Nggak ada pengolahan sampah terakhir yang nggak bisa diolah oleh masyarakat. Itu pengangkutannya kemana? Kita belum punya sarana. Ya, begitu juga Gunung Halu, begitu juga Rongga, begitu juga Sindang Mekar, Cipongkor, Cipendei, itu seret semua. Padahal masyarakat udah semangat. Kecuali Dinas Lingkungan Hidup Provinsi menyumbangkan lebih kurang 20 truk sampah. Itu baru sukses kita. Dan dinas yang menangani kreativitas masyarakat membantu masyarakat untuk memasarkan produk-produk pengolahan hasil sampah itu. Saya udah jumpa semua Bu, sama yang Ibu utarakan tadi. Bulan ini pun saya udah jumpa sama sebagian besar, karena saya sudah keliling semua kecamatan. Termasuk Lembang ini, saya lama di Lembang. Saya tahu mana lokasi-lokasinya itu, karena menyangkut benar dengan bidang saya waktu saya di Lembang juga. Saya kebetulan kepala UPT Lembang, jadi saya kuasai itu. Jadi ini yang perlu dibahas, saya kira. Bersama ini saya sampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, juga tingkat 2. Tolong adakan pengolahan sampah sama bak penampungan sampah sementara yang tidak bisa dikelola oleh masyarakat. Yang habis dari tempat penampungan sampah paling kertas, karton, dan botol plastik aqua. Itu karena bisa dijual langsung. Tapi kalau contoh kayak sampah anorganik dan limbah B3-nya, ini numpuk Bu, di semua numpuk ini. Mohon maaf aja, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada sukarelawan eco-village. Saya pengen berkolaborasi dengan eco-village karena salah satunya menyangkut bidang tugas saya. Terima kasih, selamat pagi. Horas. Perkenalkan, nama saya Iti Sutisna. Saya kebetulan sekarang lagi di Pasir Angling, lagi mengisi kegiatan biowisata di sana. Pertanyaan saya sudah lihat dari presentasi teman tadi Ibu dan Ibu gitu. Tapi saya mulai sekarang ada teman untuk mengolah sampah bagaimana. Dulu waktu masih awal masih masyarakat masih tahu, dulu masih awal kita bingung ini sampah mau diapakan.
akhirnya berputar bertahun-tahun, akhirnya sekarang ada Citarum Harum Lestari. Alhamdulillah ada teman lah, kita punya banyak orang untuk diskusi jika ada pengolahan sampah. Hanya mungkin kita punya catatan yang harus kita catat dari teman-teman kita di Kecamatan Lembang. Tadi ada beberapa tentang sampah, tidak ada informasi bagaimana pengolahan sampah organik tadi yang basah. Kalau yang kering kita gampang, kita pisahkan. Tapi bagaimana sisa makanan, sisa daun-daunan itu yang mungkin harus kita dari Kecamatan Lembang ini harus punya sistem, punya strategi mau diapakan. Nanti dengan Tehina kita akan diskusi nanti ke depannya. Kemudian kendala pemasaran itu yang sudah bertahun-tahun saya alami. Ketika kita akan membuat sesuatu hasil karya dari masyarakat, kita tidak pernah memikirkan hilirnya, tapi kita memikirkan ujungnya dulu. So nyalawan, nyanyir, begitu selumpuk, bingung mau dikemanakan. Tapi kalau kita memikirkan hilirnya dulu, ini siapa penerimanya? Siapa penerimanya? Kumaha transportasinya? Terus ini kanal kualitasnya kudu siga kumaha. Baru kita akan tarik dari hilir ke hulu. Jadi yang di hulu udah siap. Dengan somro, dengan PMP, dengan awal gitu. Jadi ke hilir itu udah jelas si penerimanya. Gitu. Nah sekarang kita sudah ada penerima. Tadi udah diskusi dari ada penerima sampah yang bisa dijual. Alhamdulillah kita sudah ada hilirnya. Tapi yang untuk kreativitas ini kita harus pikirkan 2 kali. Jangan sampai nanti masyarakat ketika sudah semangat mati gitu, aduh ada laku-laku, nyentas laku, yang kembang laku, gitu guys. Itu mungkin usulan dari saya. Kita dari Kecamatan memang kita harus hati-hati buat strategi yang memang harus mantap, masyarakat tidak kecewa, tidak jatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Jawa Barat, yang saya tanyakan Bu mengenai bank sampah Bu. Tadi itu ada bank sampah tapi nggak ada ATK-nya gitu Bu. Sedangkan yang lain ATK-nya ada gitu. Jadi satu bank sampah bank sampah Saujuran di Batu Jajar Barat itu yang pertama gitu ya. Yang pertama kemarin ada yang mau buang sampah semua sampah ada yang mau semua situ. Katanya boleh buang sampah ke bank sampah. Saya tolak Bu. Yang saya terima sementara ini adalah sampah yang organik. Yang satu itu. Dan yang kedua, bank sampah Saujuran saya ini masih dalam lokasinya masih tanah pribadi, tanah warga gitu Bu. Nah, yang ketiga, saya minta saran kepada pemerintah provinsi atau KBB, maaf gitu ya Bu, itu mengenai penjualan atau keterampilan ibu-ibu di kader-kader Gopelet Saujuran sudah menjalankan atau mengerjakan dompet sama karpet dari bekas kopi, bungkus kopi itu Bu. Terus bunga-bunga yang dari ranting-ranting kayu itu Bu. Nah itu untuk pemasarannya gimana dan untuk mengelolanya juga gimana gitu Bu. Saya ulangi Bu, yang pertanyaan tadi di Eco Village. Artinya gerakan itu kita harus bergerak terus. Kemudian yang kedua adalah bahwa gerakan Eco Village ini kita di titik awal merubah pola pikir dan pola perilaku masyarakat. Ini memang tidak mudah Pak. Sedangkan kita di KBB ini baru 2017 ya. 2016 ya. 2016, 17, 18. Kita merubah perilaku itu tidak cukup dalam 3 tahun. Nah, jadi di dalam perubahan perilaku ini kami kalau dari gerakan Desa Berbudaya Lingkungan, bagaimana terutama masyarakat ini bisa merubah pola pikir di dalam
mengelola sampah dengan mengurangi sampah mulai dari sumbernya. Jadi itu dengan camkan dulu, mengurangi sampah mulai dari sumbernya. Artinya mulai dari rumah tangga. Bagaimana sebisa mungkin mulai dari rumah tangga tidak memproduksi sampah sebanyak-banyaknya. Tapi bagaimana rumah tangga bisa mengurangi sampah dari rumah tangga masing-masing. Tadi dengan memanfaatkan barang yang masih bisa dimanfaatkan, mengurangi tadi misalkan kresek plastik yang biasanya 5, kurangilah sehari 1 sampai tidak ada sampah plastik dari rumah masing-masing. Kemudian tadi dengan ekobrik gitu ya, dengan ekobrik sampah plastik. Mengharapkan sebagai fasilitator, kenapa menggugah masyarakat untuk mau membuat berbagai hal dari kemasan bekas atau sampah gitu ya, atau limbah. Itu targetnya jangan dulu Pak untuk kita mendapatkan profit atau bisa menjual barang itu menjadi uang gitu ya. Saya lebih menggugah kepada masyarakat bagaimana orang yang membuatnya sendiri mau memakai hasil karyanya gitu. Jantan amun ibu-ibu gitu ya ada mau dompet, tinu bungkus gudeg, tinu bungkus kopi kapal api, tapi ke pasar ibu alim nganggo dompet eta isin. Eleh ku ibu pupunya nganggo tas dompet HP dari bekas bungkus kopi gitu. Nah, jadi dibudayakan dulu masyarakat atau kader yang membuat kerajinan itu dia mau menggunakan dulu gitu Pak. Bikinin anaknya tas atau dompet untuk ke sekolah dari kemasan itu. Mungkin nanti temennya ngelihat bagus, temennya mau beli gitu kan, nanti dia suruh ibunya yang bikin. Jadi dibudayakan dulu justru hasil-hasil kreativitas kader Eco Village ini bisa digunakan oleh kader itu sendiri, oleh masyarakat setempat, atau dibikin galeri di kantor desa yang untuk ditampilkan ya Pak ya. Kan kalau kunjungan dari luar desa itu biasanya pasti mampir ke kantor desa. Nah, sebaiknya Eco Village punya galeri untuk menampilkan hasil kreativitas itu. Mudah-mudahan aku dari beberapa kunjungan yang ke desa itu bisa jadi peluang pesanan gitu ya dari hasil kerajinannya. Nah, itu alternatifnya Pak. Jadi, yuk anggoheula hasilnya, dijadiin promo aja misalnya Bukmar ke Batu Jajar Barat nyamunya pasihan oleh-oleh hasil kerajinannya gitu kan. Nanti Bukmar kan keliling tuh ke desa-desa yang lain, Bu beli saya dompetnya di mana, di Batu Jajar Barat, nanti kontak ke Bapak beli gitu ya. Nah jantan pemasarannya seperti itu Pak, lebih praktisnya. Mungkin Bu Teh Lina menambahin atau nuhun Untuk Pak Antis yang terutama yang pengelolaan sampah non organik, tadi menambahkan dari Bu Dewi juga betul. Jadi pengelolaan limbah organik itu bisa dimanfaatkan untuk kompos, untuk pembuatan mol, mikroorganisme lokal, kemudian juga bisa dibuat kalau skala rumahan itu takakura. Nah, nanti juga pada saat pelaksanaannya nanti juga ada narasumber gitu. Jadi pelatihan untuk kader-kader dan warga-warga, jadi semua bisa melakukan itu gitu. Cuman kan jangan dulu tadi menilai dari segi ekonominya, yang penting untuk kebutuhan sendiri dulu. Kemudian ketika sudah mampu mengelola dengan skala besar, baru mungkin di situ bisa diambil nilai ekonominya. Misalnya udah bisa memasarkan gitu kan produk-produknya. Dan kemudian dari sampah organik juga bisa mengaplikasikan teknologi tepat guna, misalnya yang sudah berkembang di beberapa daerah lain, yaitu penggunaan limbah organik untuk dimanfaatkan gasnya gitu. Sama seperti limbah ternak juga biogas gitu kan. Nah, cuman ini pemanfaatannya dari limbah pertanian dan juga limbah organik yang berasal dari rumah tangga. Kemudian yang tadi nambahin sedikit sih yang pemasaran juga tadi betul. Jadi sebelum orang lain mengapresiasi sebuah produk dari sampah, baiknya diri kita sendiri juga mengapresiasi sebuah produk tersebut. Dan saya sih mau sharing juga mengenai kreativitas atau inovasi dari limbah sampah itu ternyata sangat diapresiasi, terutama oleh relawan-relawan atau turis mancanegara gitu. Karena
saya pernah juga pengalaman teman saya datang dari Eropa ke Indonesia, dia susah sekali nyari produk yang dia bahan dasarnya dari sampah. Karena kebetulan Bapak Ibu di luar negeri itu mereka sudah memulai pola hidup go green gitu kan. Jadi mereka sangat mengapresiasi, sangat menghargai barang-barang yang itu yang hasil dari pemanfaatan ya limbah gitu kan, terutama limbah plastik. Dan saya juga pernah searching beberapa, terutama dari Indonesia juga ada memang yang membuat blog itu, mereka membuat satu kelompok gitu, mereka mengelola satu desa, di situ memberdayakan masyarakat di sana untuk mengolah limbah plastik untuk dijadikan tas, dompet gitu kan, mereka bisa menjual itu di blog gitu. Dan ya lumayan responnya, terutama sih yang di Bali, karena kan di Bali banyak turis asing, itu lumayan banyak peminatnya. Selain itu juga, selain menjual produk, kita juga bisa membuat suatu pelatihan gitu kan.